bulan Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ini menjadi manfaat bagi kita. Setidaknya datangnya Ramadan kali ini adalah momen bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, untuk senantiasa setiap hari membaca Al-Quran. Hadirin, di dalam kitab Hayatis Sahabat menceritakan ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berpidato pertama sekali ketika diangkat menjadi khalifah. Lantas apa yang ia katakan? Umar bin Khattab mengatakan, saya adalah seorang dari Bani Makhzum yang pada saat kecil saya bekerja sebagai pemetik kurma di kebun kurma milik ibu saya. Dan karena pemetik kurma tersebut saya diupahi beberapa kurma ketika panen. Dan itulah yang bisa membuat saya hidup dan diangkat menjadi khalifah saat ini. Apa makna dari yang disampaikan oleh Umar bin Khattab pada saat itu, hadirin? Umar bin Khattab mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang kecil. Dia tidak mengingat nikmat ketika diangkat menjadi khalifah, tapi Umar bin Khattab mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu makan, ketika dia diberi upah kurma. Itulah yang membuat dia bisa bertahan hidup. Inilah yang nikmat yang diingat oleh Umar bin Khattab sehingga dia menjadi orang yang besar. Hadirin, begitulah tidaknya kita kepada diri kita. Terkadang kita tidak adil terhadap diri kita. Kita hanya mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar saja. Ketika naik jabatan, ketika kita memiliki benda yang selama ini menjadi hajat kita, ketika kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar di hadapan kita, barulah kita bersyukur. Sehingga kita lupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala, kita lupa cara bersabar karena kita selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Bukankah kita hadir ke tempat ini itu juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri? Dan orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa mempergunakan nikmat yang Allah berikan hanya untuk di jalan yang Allah ridai. Ketika Allah beri kita kesehatan, maka kita pergunakan untuk beribadah sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah beri kita rezeki yang berlebih, rezeki tersebut untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun katsir. Ada dua nikmat yang senantiasa manusia lalai daripadanya. Apakah itu? As-sihatu. Yang pertama adalah nikmat sehat. Betapa banyak orang ketika sehat dia lupa beribadah. Dia lupa siapakah yang menciptakannya. Dia lupa untuk apa hakikat kehidupannya. Dan yang kedua adalah wal faraghu, nikmat keluangan waktu. Betapa banyak orang ketika waktunya lapang, dia juga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, hari ini kita hadirkan hati kita, kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang kita kerjakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan panggilan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah memberikan kita anugerah dan karunia-Nya. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah perbuatan jual beli. Begitulah kita, terkadang kita memikirkan rezeki, untuk mencari rezeki kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki dunia. Padahal bukankah Allah Ar-Razzaq? Allah lah yang memberikan rezeki di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hadirin, hari ini tepatnya di tanggal 1 April, dan dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita tundukkan hati kita, kita sadarkan diri kita, kita tidak lain diciptakan hanyalah untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tidaknya salawat yang kita ucapkan menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang begitu mulia. Hadirin, di akhir-akhir zaman seperti ini, kita tidak hanya dilanda krisis ekonomi, tapi kita dilanda juga oleh krisis akhlak. Bagaimana perkataan anak kepada orang tua tidak melalui akhlak kembali? Bagaimana akhlak-akhlak di tengah-tengah kehidupan kita yang semeraut? Maka Al-Quran menjawab, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah engkau yang memiliki akhlak yang begitu mulia. Maka tidak ada jalan lain di akhir-akhir zaman seperti ini. Hendaknya kita ajarkan anak dan keturunan kita, keluarga kita, kerabat karib kita, untuk mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, saudara-saudara, orang-orang tua kami yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi dalam hitungan jam, beberapa waktu kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Biasanya kalau disebutkan di dalam Al-Quran, menandakan sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Atau biasanya disebutkan di dalam Al-Quran karena menandakan sesuatu itu juga sesuatu yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang disebutkan di dalam Al-Quran? Itulah para anbiya. Karena kemuliaannya, maka para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu jugalah dengan Ramadan. Karena kemuliaannya, Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena saking mulianya, karena saking banyaknya lah yang dimanfaatkan dari Ramadan ini, sehingga Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Ramadan diambil dari kata ramda yang artinya panas. Mengapa dikatakan panas? Karena agaknya pada saat itu tenggorokan kita tak bisa dilalui apapun, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari mulai kita berpuasa sampai menunggu waktu berbuka, kita benar-benar merasakan panas dahaga, karena kerongkongan tak sedikit pun bisa dilalui oleh sesuatu yang dapat menyegarkan. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, mengapa Ramadan disebut juga panas, Ramadan? Agaknya ini sebuah tamsilan. Kenapa disebut panas? Karena layaknya besi yang berkarat, kemudian diberi zat yang begitu panas dan dipukulkan ke sesuatu benda yang lain, sehingga rontoklah karat-karat besi tersebut. Begitulah kita yang akan menghadapi Ramadan. Kita sadar dari bulan Syawal kemarin sampai bulan Sya'ban hari ini, kita telah banyak melakukan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat hati kita berkarat, dan dihadirkanlah Ramadan di hadapan kita agaknya untuk menggugurkan segala karat-karat yang ada di hati kita, dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Maka wajarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang diberi kesempatan untuk hadir di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Ramadan tinggal beberapa waktu kembali.
tinggal beberapa waktu lagi. Justru ini menjadi kesempatan bagi kita. Kita sadar dalam keseharian kita adalah orang yang penuh dosa, orang yang penuh dengan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan makhluk Allah yang lain. Maka hadirnya Ramadan ini agaknya menjadi bahan bagi kita untuk merontokkan dosa-dosa kita, untuk membersihkan hati kita daripada kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memiliki banyak nama hadirin. Salah satunya adalah Syahrul Quran. Karena Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Hadirin, ada sebuah kisah. Seorang kafir pada saat itu bernama Jubair bin Mut'im. Dia adalah seorang yang ditugaskan oleh kafir Mekah, oleh musyrikin Mekah, untuk bernegosiasi terhadap tahanan yang ditahan oleh Nabi SAW. Pada saat itu Jubair berangkat daripada kota Mekah menuju kota Madinah untuk bernegosiasi melepaskan tahanan yang ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata apa yang dia dapati pada saat dia masuk ke kota Madinah untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad, Jubair menemukan Nabi Muhammad SAW sedang salat berjamaah bersama para sahabat ketika itu. Karena niatnya untuk bernegosiasi, maka pada saat itu Jubair menunggu Nabi Muhammad SAW salat maghrib ketika itu. Dan pada saat menunggu, dia mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika itu Nabi Muhammad SAW membacakan Quran surah Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Dan sampailah pada ayat ke-53. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ketika Nabi Muhammad SAW sampailah membacakan Quran surah Tur di dalam salat maghribnya, tepatnya di ayat ke-53, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Maka pada saat itu Jubair, seorang yang kafir, hatinya berantakan seolah-olah seperti dicambuk. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sekiranya artinya, apakah kalian diciptakan dari sesuatu yang tidak ada asal usulnya, ataukah kalian tercipta daripada zat yang tidak bisa menciptakan? Bal la yuqinun. Bahkan mereka sendiri tidak percaya terhadap ucapan mereka. Maka pada saat itu Jubair rontoklah hatinya pada saat itu, merasa seperti dicambuk. Karena semua logika yang ada di kepalanya rontok dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Tur. Maknanya apa hadirin? Begitulah agaknya Al-Quran memberikan dampak yang begitu besar kepada Jubair. Walaupun pada saat itu dia adalah orang yang kafir, dia bukan seorang yang beragama Islam. Maka kisah ini sengaja disampaikan menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah kita yang terlahir sebagai seorang muslim, yang mempercayai Al-Quran sebagai kitab kita? Sudahkah Al-Quran benar-benar berdampak dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di hati kita, ayahanda, saudara-saudara masing-masing. Seorang Jubair yang dia begitu orang yang tidak mempercaya agama Islam dan dia kafir, ketika diperbacakan ayat-ayat Al-Quran,
langsung meluluh lantakkan hatinya yang keras. Lantas bagaimana dengan kita ayahanda? Al-Quran ada di rumah kita, ada di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah Al-Quran tersebut telah memberikan dampak kepada kita? Dampak terhadap keluarga kita? Apakah Al-Quran tersebut dapat membatangkan kebaikan kepada kita? Maka hadirin, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ini menjadi manfaat bagi kita. Setidaknya datangnya Ramadan kali ini adalah momen bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, untuk senantiasa setiap hari membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Barangkali di bulan-bulan yang lain Al-Quran sedikit pun tak pernah tersentuh oleh kita. Al-Quran hanya menjadi penghias di kamar kita, di lemari kita. Maka hari ini Syahrul Quran sebentar lagi akan datang di hadapan kita. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sesuatu yang Allah turunkan tidak ada keraguan di dalamnya. Maka hadirin, ketuk hati kita, mendekatlah kepada Al-Quran, tambahlah interaksi kita kepada Al-Quran. Bukankah Al-Quran sebagai petunjuk yang Allah titipkan di tengah-tengah kehidupan kita? Bahkan di dalam Quran surah Sad Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitab ini, Al-Quran ini, anzalnahu ilaika mubarak, sesuatu yang Allah turunkan yang mengandung keberkahannya. Maka wajar bagi para qura, bagi para pembaca Al-Quran, masih membacanya saja, dia pasti akan diselimuti oleh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, persiapkan diri kita, buatlah diri kita pada bulan Ramadan kali ini untuk senantiasa bisa mendekat kepada Al-Quran. Sempatkan waktu kita untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran. Ulama-ulama mengatakan, kalau kita masih bisa memegang handphone, masih bisa membaca Quran, tapi kita tak sempat membaca Al-Quran, berarti pada saat itu kita adalah orang-orang yang tertutup daripada kebaikan. Bisa membaca handphone, bisa membaca status, bisa membaca Quran, tapi tak bisa membaca Al-Quran karena alasan tak memiliki waktu. Maka yakinlah pada saat itu kita adalah orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan. Sebentar lagi Ramadan akan datang, maka perbanyaklah diri kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, agar sekiranya kita tidak tercatat orang-orang yang tertutup dari kepada kebaikan. Dan terakhir ayahanda, saudara-saudara rahimakumullah, memasuki bulan yang Ramadan ini, hendaknya kita berlapang hati, kita bersihkan diri kita, kita bersihkan jiwa kita, maafkan segala kesalahan-kesalahan orang yang ada pada kita, atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi dan kita sakiti. Terkadang dalam kehidupan kita Allah sengaja hadirkan orang-orang yang tidak kita sukai, baik perangainya, perkataannya, ataupun tingkah lakunya. Imam Ali pernah mengutarakan sebuah kisah. Pada saat itu dia dipanggil oleh anak muda, dan dia datang. Ketika dia datang, ternyata disuruh kembali lagi, dan dia datang kembali, dipanggil kembali, dan disuruh kembali lagi tanpa maksud yang jelas. Kemudian anak muda tersebut bertanya, "Wahai imam, kenapa engkau tidak marah ketika aku panggil tanpa alasan yang jelas, kemudian aku suruh kembali?" Lantas apakah jawaban Imam Ali? "Bukankah pada saat engkau panggil dan engkau suruh pulang kembali, pada saat itu aku telah mengamalkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Maka begitu indah jawaban imam tersebut. Setidaknya tidak ada sesuatu apapun yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia panggil, ketika dia datang, kemudian dia kembali tanpa alasan yang jelas, bukankah pada saat itu dia telah mengamalkan sunnah?
Begitulah agaknya kita. Kalaupun ada orang-orang yang tidak kita sukai hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka maafkanlah kesalahannya. Bukanlah ketika kita memaafkan saudara-saudara kita, kita telah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, kita telah mengamalkan ilmu yang ada pada Al-Quran, dan itu telah menjadi bahagian ibadah bagi kita. Maka hadirin ayahanda, Ramadan adalah bulan yang suci. Sucikanlah hati kita. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Perbanyaklah interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Datangnya Ramadan, tak sedikit pun kita menerima ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya Ramadan pada saat tahun ini menjadikan kita orang-orang yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.